Di Piala Dunia Qatar nanti, tim nasional Spanyol tergabung dalam grup E bersama Jepang dan juga Jerman. Walaupun pernah berstatus sebagai tim juara, tapi kini skuad La Furia Roja tampil sebagai tim kuda hitam dengan materi pemain berusia muda. Cetak Gol coba merangkum rencana skuadnya sebagai berikut. Prediksi taktik Luis Enrique. Pada Piala Dunia 2022 nanti, Luis Enrique diprediksi masih menggunakan formasi andalannya yakni 4-3-3. Dia juga akan merotasi beberapa pemainnya. Sebagai contoh pada laga menghadapi Ceko, Enrique menarik Alvaro Morata dan menggantikannya dengan Ferran Torres. Padahal Ferran Torres merupakan pemain yang berposisi murni sebagai winger. Dengan rotasi tersebut, tim nasional Spanyol tentu punya formasi yang sulit ditebak. Bisa saja dengan materi pemain mudanya, Spanyol bisa mengalahkan beberapa tim unggulan juara. Kiper Unai Simon. Di posisi penjaga gawang ada kiper Athletic Bilbao yakni Unai Simon. Dalam beberapa tahun terakhir, Unai Simon memang jadi andalan pelatih tim nasional Spanyol yakni Luis Enrique. Hal ini terlihat di mana Unai Simon jadi pilihan utama pada Piala Euro 2020 yang lalu. Saat itu, Luis Enrique menjadikan kiper Manchester United yakni David De Gea sebagai cadangan. Selain Unai Simon, Luis Enrique juga masih punya dua kiper lain yakni Robert Sanchez yang mengawal gawang Brighton serta David Raya yang membela Brentford. Bek tengah Pau Torres. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain Villarreal yakni Pau Torres. Pemain jebolan asli Akademi Villarreal ini merupakan pemain andalan di palang pintu skuad kapal selam kuning. Dia juga berkontribusi atas prestasi Villarreal termasuk menjuara Europa League di tahun lalu. Berkat penampilan solidnya tersebut, Pau Torres pun sempat dikaitkan dengan sejumlah raksasa Eropa, mulai dari Liverpool, Tottenham Hotspur, Juventus, Manchester United, sampai Chelsea. Sementara itu, selain Pau Torres, Luis Enrique juga masih punya alternatif lain yakni Aymeric Laporte. Bek tengah Eric Garcia. Menemani Pau Torres di posisi bek tengah ada skuad yang kini memperkuat Barcelona yakni Eric Garcia. Di skuad Blaugrana, Garcia harus bersaing dengan sejumlah pemain kenamaan, mulai dari Ronald Araujo sampai Jules Koundé. Sementara di timnas Spanyol, Garcia dilapisi oleh bek Athletic Bilbao yakni Inigo Martinez. Menariknya, Eric Garcia baru mencetak gol pertamanya dalam karir sepak bola profesionalnya. Pemain yang berusia 21 tahun ini mencetak golnya ke gawang Sevilla pada akhir bulan September ini. Bek kiri Jordi Alba. Selanjutnya di posisi bek kiri ada pemain Barcelona yakni Jordi Alba. Pemain yang berusia 33 tahun ini sudah jadi andalan di timnas Spanyol dan Barcelona sejak 1 dekade yang lalu. Di tim nasional Spanyol, posisi Jordi Alba sulit tergantikan, sebab di posisi bek kiri murni cuma ada Marcos Alonso sebagai pelapisnya. Namun Luis Enrique juga masih bisa memainkan Jose Gaya. Bicara soal Jordi Alba, posisinya di Barcelona kini mulai terancam. Kabar terbaru menyebut kalau Jordi Alba bisa didepak pada bursa transfer musim dingin untuk meringankan beban gaji. Bek kanan Dani Carvajal. Kemudian di posisi bek kanan ada pemain Real Madrid yakni Dani Carvajal. Di lini pertahanan skuad El Real, Dani Carvajal memang bukanlah pilihan utama sang pelatih yakni Carlo Ancelotti. Sebab Ancelotti lebih sering memainkan Luis Vazquez. Hal ini terlihat di mana Dani Carvajal baru dimainkan saat Lucas Vazquez mengalami cedera pada laga menghadapi Mallorca. Walaupun begitu, Dani Carvajal masih tampil reguler di sektor pertahanan tim nasional Spanyol. Selain Dani Carvajal, Enrique pun masih memiliki Cesar Azpilicueta. Gelandang bertahan Sergio Busquets. Berikutnya di posisi gelandang bertahan ada pemain Barcelona yakni Sergio Busquets. Serupa dengan Jordi Alba, Sergio Busquets adalah salah satu pemain senior di tim nasional Spanyol. Pemain yang berusia 34 tahun ini sudah membela skuad La Furia Roja sejak tahun 2009 yang lalu. Sergio Busquets bahkan tergabung dalam timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010.
Sergio Busquets yang sudah memasuki usia uzur tentu berujung dengan staminanya yang mulai menurun. Hasilnya, Luis Enrique juga menyiapkan Rodri dan juga Gavi sebagai penggantinya. Gelandang tengah, Pedri. Selanjutnya, di posisi gelandang tengah ada pemain Barcelona yang berstatus wonderkid, yakni Pedri. Pada musim lalu, Pedri dinobatkan sebagai pemain yang paling sibuk di timnas Spanyol maupun di Blaugrana. Pedri yang masih berusia 18 tahun dituntut untuk memainkan 66 pertandingan dalam 365 hari alias 1 tahun. Dia bahkan ikut juga membela timnas Spanyol U23 yang berlaga di Olimpiade Tokyo tahun 2020 yang lalu. Gak heran kalau Pedri digadang-gadang bakal jadi andalan sekaligus pemain kunci timnas Spanyol di Piala Dunia Qatar nanti. Sementara itu masih ada Thiago Alcantara sebagai pelapisnya. Gelandang tengah, Koke. Menemani Pedri di posisi gelandang tengah ada pemain Atletico Madrid yakni Koke. Selain kapten dari Atletico Madrid, pemain yang berusia 30 tahun ini juga dipercaya untuk jadi kapten timnas Spanyol. Pada bulan Juni kemarin, Koke memimpin skuad La Furia Roja di ajang Liga Negara. Dalam pertandingan terakhirnya, mereka sukses menekuk Ceko dengan 2 gol tanpa balas. Di Atletico Madrid, Koke berkontribusi besar dan sudah menyumbangkan 100 assist. Sementara itu, selain Koke, Luis Enrique juga menyiapkan gelandang tengah PSG yakni Carlos Soler. Sayap kiri, Mikel Oyarzabal. Berikutnya di posisi sayap kiri ada pemain andalan Real Sociedad yakni Mikel Oyarzabal. Sayangnya Mikel Oyarzabal mengalami cedera ligamen anterior atau cedera ACL yang cukup parah. Hasilnya Mikel Oyarzabal divonis harus menepi 6-9 bulan ke depan. Hal ini cukup menyulitkan mengingat Mikel Oyarzabal sudah jadi andalan di skuad La Furia Roja. Walaupun begitu, Luis Enrique nggak perlu ambil pusing, sebab masih ada 2 pemain jempolan lainnya seperti Ansu Fati di Barcelona dan Dani Olmo di RB Leipzig. Sayap kanan, Ferran Torres. Selanjutnya di posisi sayap kanan ada pemain Barcelona yakni Ferran Torres. Pada laga terbaru menghadapi Ceko, Ferran Torres masih diandalkan di lini depan skuad La Furia Roja. Sayangnya penampilan Ferran Torres di Barcelona dianggap kurang tajam dan cenderung flop. Hasilnya banyak netizen yang menghujat dan meminta Blaugrana untuk melepasnya. Sementara itu selain Ferran Torres, Luis Enrique juga masih punya banyak pilihan sayap kanan yang gak kalah apiknya. Mulai dari Marco Asensio, Adama Traore sampai Pablo Sarabia. Striker, Alvaro Morata. Terakhir di posisi striker ada bomber Atletico Madrid yakni Alvaro Morata. Pemain yang berusia 29 tahun ini sudah jadi andalan di lini depan timnas Spanyol sejak 2014 yang lalu. Selain itu, catatan golnya di skuad La Furia Roja juga terbilang cukup apik. Dari 56 caps yang sudah diraih, mantan striker Juventus ini sudah menyarangkan sedikitnya 26 gol. Di sisi lain, Luis Enrique juga masih punya opsi striker alternatif seperti Gerard Moreno. Apalagi striker Villarreal ini juga tampil nggak kalah gacor dan sudah melesakkan 5 gol untuk La Furia Roja. Itulah ulasan rencana skuad tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2022 nanti. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad La Furia Roja bisa tampil menjanjikan seperti 1 dekade yang lalu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.